Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 832, Kompetisi Sastra. Xiang juga menyadarinya pada saat yang sama, keduanya langsung terkejut. Orang itu jelas seorang martial sovereign, namun dia mati tepat di samping mereka. Hal ini terlalu mengerikan. Blup-blup. Mulut mayat itu terus mengeluarkan gelembung lalu tenggelam. Sisa udara di dalam tubuhnya keluar untuk terakhir kali. Jelas, dia baru saja mati. Tatapan Xiang menjadi serius. Saat mayat itu melintas di dekatnya, wajah ganas itu seolah tersenyum dingin. Rasa bahaya yang tidak bisa dijelaskan langsung muncul di hatinya. Tidak ada tanda apapun, hanya naluri seorang petarung yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tiba-tiba, rasa sakit tajam menusuk perutnya. Bang! Seolah ada bom di dalam tubuhnya yang tiba-tiba meledak. Kekuatan ganas merajalela di dalam tubuhnya, menghancurkan meridian, dan menyebar ke seluruh anggota tubuh. Energi itu meledak dari titik akupuntur seperti gelombang mematikan. Xiang terkejut. Dalam sekejap, dia terluka parah. Untungnya, tubuh iblisnya sangat kuat. 4 garis keturunan leluhur muncul di tubuhnya. Kekuatan iblis menyelimuti seluruh tubuh, membentuk pertahanan sekaligus mempercepat pemulihan. Apa yang terjadi? Keduanya benar-benar terkejut. Serangan aneh ini justru meledak dari dalam tubuh, tanpa jejak sedikit pun. Tiba-tiba, Yun Xiao berubah menjadi kilat dan melesat ke permukaan danau. Selama dia keluar dari air, situasinya akan jauh lebih aman. Namun tubuhnya mendadak terhenti. Air di sekitarnya berubah seperti pasta kental. Sejumlah besar energi kaisar menyebar di dalamnya. Tubuh petirnya langsung runtuh, kembali ke wujud asli. Bahkan mengangkat tangan pun terasa mustahil. Aura mengerikan menyebar dari seluruh danau. Unsur air menjadi sangat gelisah. Tidak baik. Yun Xiao terkejut. Setelah memahami asal unsur, inderanya sangat tajam. Ia langsung merasakan kegelisahan yang luar biasa. Tanpa ragu, ia membentuk segel tangan. Energi iblis hitam menyembur keluar. Dalam cahaya terang, armor langit iblis muncul dan melindungi tubuhnya, menahan tekanan air. Pada saat itu, unsur air yang liar akhirnya meledak. Bang! Bang! Kekuatan besar menyapu bersama percikan air. Pertahanan armor langit iblis langsung hancur. Tubuh Yun Xiao terpental dan dia memuntahkan darah. Kurang ajar, monster apa ini? Yun Xiao meraung. Api muncul di tangannya dan membesar dengan cepat, mendorong air menjauh hingga puluhan meter. Sebuah bola api raksasa terbentuk. Di dalamnya, matanya berubah menjadi bulan merah darah saat ia menatap danau dengan dingin. Ekspresi Xiang juga berubah. Ia jelas merasakan ada sesuatu yang tidak beres di dalam air. Ia menampar dengan telapak tangan, dan kekuatan iblis mendorong air menjauh. Ledakan besar terdengar di sampingnya, namun berhasil ditahan. Pupil Yun Xiao menyusut, lalu kembali tenang. Aku lihat sekarang kamu masih mau bersembunyi atau tidak. Segel tangannya berubah. Bola api besar itu melepaskan api yang berubah menjadi burung phoenix. Dengan suara nyaring, ia melesat menuju mayat itu. Bang! Mayat itu langsung terbakar. Sebuah cahaya tak terlihat melesat keluar dan menghilang ke dalam air. Xiang melemparkan bola senjata ke dalam danau. Sinar kekuatan surgawi keluar dan mengunci ruang di sekitarnya. Sebuah sosok transparan mulai terlihat bergerak di dalam air. Kamu mencari mati. Kekuatan dunia bangkit. Xiang menampar bola itu. Kekuatan dunia langsung bergejolak. Seluruh danau seakan berubah menjadi siklus bintang yang berputar. Sosok itu tampaknya merasakan bahaya. Tubuhnya tiba-tiba bergerak. Aliran kekuatan air berkumpul dan berubah menjadi patung raksasa di belakangnya. Ia membuka mulut dan meraung, lalu meninju ke segala arah. Seluruh danau pun berguncang dan beriak hebat. Serangan kritis elemen air, pria itu meraung keras saat melepaskan pukulan kuat. Dalam sekejap,
ratusan bayangan kepalan tangan melesat keluar, menghancurkan fenomena berbentuk bintang yang belum sempat terbentuk. Perlahan, sosok itu menampakkan wujud aslinya di depan roh air raksasa. Ternyata ia adalah seorang lelaki tua berpakaian sutra. Wajahnya licik seperti pedagang, sama sekali tidak tampak seperti seorang petarung. "Itu kamu," Xiang tercengang. "Hehe, kalian belum membayar, jadi aku datang menagih," kata lelaki tua itu dengan tawa datar. Orang tua itu adalah pemilik restoran. Dialah orang yang sebelumnya terpental oleh Martial Sovereign Kota Bulan Merah dan menghilang ke langit. "Aku mengerti sekarang," kata Yun Xiao pelan. "Ada yang salah dengan anggur yang kuminum. Seranganmu tadi memicu sisa energi di tubuhku dan membuatnya meledak dari dalam." Orang tua itu menyipitkan mata dan tersenyum. Anggurnya tidak bermasalah. Tapi begitu sampai di tanganku, semuanya bisa jadi masalah. "Di mana Li Iya? Serahkan dia dan kalian boleh pergi." Yun Xiao mengerutkan kening. "Li Yi? Kalian dari Istana Dewa Kematian?" Senior Jienan adalah peringkat keempat dari 8 simbol. Suara Little Mina terdengar dari pusaran. Dua sosok muncul satu persatu. "Haha, rasanya menyenangkan bisa memulihkan kekuatanku," kata Little Mina dengan senyum bangga. "Tuan Xiang, kita bertemu lagi?" "Di mana yang kedua?" tanya Jienan. Langit tirani harimau tersenyum pahit. Dia kehilangan terlalu banyak jiwa dan semua meridiannya hancur. Dampaknya terlalu besar, jadi dia tidak mau keluar. "Kalau begitu, biarkan dia beristirahat dulu," kata Jinan sambil mengangguk. "Nanti aku akan menjemputnya. Kalau kehilangan ratusan juta jiwa, tinggal ambil dari sekte pemakan jiwa dan sempurnakan lagi. Tidak perlu sampai putus asa seperti itu. Bahkan budak jiwa tingkat puncak pun tidak mampu menahan satu serangan Ningke Yue," kata langit tirani harimau sambil menghela napas. "Itu pukulan besar baginya. Dengan kekuatan Ningke Yue, mungkin hanya kamu yang bisa menghadapinya," ujar Jienan. "Senior, sekarang bukan waktunya mengobrol. Kita harus segera keluar dari Kota Bulan Merah," kata Little Mina. "Tidak perlu terburu-buru," jawab Jienan dengan tenang. "Aku sudah menyiapkan formasi pembalikan langit dan bumi di danau ini. Orang-orang Kota Bulan Merah tidak akan menyadarinya untuk sementara waktu. Kita tangkap mereka berdua dulu. Sepertinya kita harus menggunakan Jiang Ruobing untuk keluar dari kota." Tatapan ketiganya langsung tertuju pada Yun Xiao dan Xiang, penuh dengan permusuhan. "Senior," kata Little Mina sambil tertawa, "bolehkah kami membantu?" Jienan mendengus dingin. "Selama misi selesai, lakukan saja apa yang perlu. Kalian benar-benar mempermalukan 8 simbol. Yun Xiao kuserahkan pada kalian. Aku dan saudara kelima akan menangani makhluk iblis ini." Yun Xiao menghela napas dan tersenyum pahit. "Kalian bertiga, aku tidak punya dendam dengan kalian. Aku juga tidak membawa Li Yi atau Jiang Ruobing. Bahkan aku bermusuhan dengan makhluk iblis ini. Seperti kata pepatah, musuh dari musuh adalah teman. Karena kita sama-sama tidak punya kepentingan langsung, kenapa tidak biarkan aku pergi saja, melepaskanmu? Kau bahkan mencoba membakarku tadi, dan sekarang masih ingin dilepaskan?" Jinan mencibir dingin. "Kalau dia tidak berguna, bunuh saja. Serang." Begitu perintah itu keluar, mereka bertiga langsung bergerak. Tubuh mereka berubah menjadi 3 cahaya dan menyerang secara bersamaan. Xiang yang sejak tadi diam hanya mendengarkan. Niat membunuh di matanya semakin kuat. "Kalian benar-benar mencari kematian." Tubuhnya langsung berubah menjadi wujud iblis. Aura jahat memancar dari seluruh tubuhnya. Sosoknya membesar beberapa kali lipat. Dengan bola senjata di tangannya, ia langsung menerjang ke dalam pertempuran. Dalam sekejap, Little Mina terbang ke sisi Yun Xiao dan berkata sambil tersenyum, "Sekarang kita bertarung 1 lawan 1. Akhirnya pertarungan yang adil. Aku selalu penasaran seberapa kuat dirimu." Yun Xiao tertawa ringan. "Aku hanya seorang Martial Supreme bintang 6. Seberapa kuat menurutmu? Kamu dikenal sebagai pembunuh dengan semangat bela diri Dao. Dengan sikap seanggun itu, rasanya kamu tidak cocok bertarung denganku." Little Mina berkedip dan tersenyum.
kamu benar. Tapi aku sudah menerima perintah untuk membunuhmu. Jadi, bagaimana menurutmu aku harus melakukannya? Bagaimana kalau begini? Kata Yun Xiao sambil tersenyum. Daripada bertarung, kenapa kita tidak beradu sastra saja? Kompetisi sastra? Menarik. Little Mina menatapnya tajam. Tapi kalau kamu kalah, apakah kamu bersedia dibunuh? Haha. Yun Xiao tertawa santai. Aku belum pernah bertemu orang yang bisa mengalahkanku dalam adu sastra. Mau bagaimana cara bertanding, terserah kamu. Little Mina berpikir sejenak, lalu berkata, kita buat sederhana saja. Kita berbalas bait. Siapa yang tidak bisa menandingi, dia kalah. Dan yang kalah, mati. Yun Xiao tertawa. Jadi kalau kamu kalah, kamu juga mau mati di tanganku. Little Mina mengangkat alis. Tentu saja. Namaku Little Mina. Aku dikenal sebagai jenius dari 8 departemen. Kalau tidak punya kemampuan, mana mungkin aku berani menyetujuinya? Baiklah. Kalau begitu, aku akan mulai. Yun Xiao berpikir sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, dengarkan baik-baik. Bagian pertama, suasana hatiku sedang tidak baik, jadi jangan ganggu. Little Mina langsung menjawab, kesehatanmu juga tidak baik, jadi jangan bertarung. Haha, bagus. Menarik. Yun Xiao bertepuk tangan sambil tertawa. Di sisi lain, 3 orang masih bertarung sengit. Gelombang energi terus menyebar, membuat seluruh danau kacau. Namun keduanya seolah tidak peduli. Little Mina mendengus dan melirik ke medan perang. Mata Xiang bersinar seperti bintang saat ia melancarkan 2 serangan tajam, menghancurkan bagian atas roh air raksasa. Melihat itu, Little Mina mendapat ide dan berseru. Kepala iblis, wajah jahat, 2 mata dingin menembus. Yun Xiao menunjuk ke arah Jienan. Sambil membentuk segel tangan untuk memulihkan tubuh roh raksasa, ia meraih Xiang dan menjawab sambil tersenyum, tubuh manusia, wajah hantu, kepala kura-kura. Bah, vulgar. Little Mina mengejek dengan nada meremehkan. Kuplet seharusnya elegan. Kenapa saat keluar dari mulutmu malah terdengar seperti ini? Di sisi lain, bola persenjataan di tangan Xiang terbang ke udara dan berubah menjadi bintang-bintang. Kekuatan dunia menyebar dan melahap semua serangan. Bagus sekali, puji Little Mina dengan terkejut. Satu gerakan bisa menembus timur dan barat, bahkan mengubah bintang di langit. Jinan dan harimau langit tirani terkejut. Mereka tampak menyadari bahwa bola senjata itu bukan benda biasa, lalu segera mundur dari tekanan kekuatan dunia. Aku juga bisa elegan, kata Yun Xiao sambil tersenyum. Dengarkan. 3 gunung 5 puncak, setengah gaya melintasi utara dan selatan, menekan 2 hantu kecil. Tidak, tidak, tidak. Little Mina menggeleng berulang kali. Walaupun rapi, tetap terasa aneh. Kita tidak boleh menggunakan pemandangan di depan sebagai acuan, harus spontan. Haha, baiklah. Aku penuhi keinginanmu. Dengarkan ini. Yun Xiao berkata tegas. 3 talenta, langit, bumi, dan manusia. Setelah itu, ia tersenyum dan menoleh menunggu jawaban. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.